Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Setelah sebelumnya di video sebelumnya kita bahas tentang gerbang-gerbang di komputer digital, kita membahas sekarang rangkaian dasar digital logic. Kita akan membahas modul dalam membangun komputer digital. Modul sini artinya berarti menjadi suatu beberapa rangkaian elektronik menjadi satu disebut sebagai modul. Sebelumnya kita pernah bahas seperti ini, nah ini sebenarnya juga bisa disebut modul untuk menjumlahkan data, yaitu exclusive OR. Nah kita bahas modul-modul apa saja yang ada di dalam satu komputer digital yang menjadi basicnya. Jadi kalau kita coba kembali dulu sini pembahasan sebelumnya, nah ini sekarang kita bahas yang kedua. Kita bahas basic digital logic circuit. Sudah kita bahas di video sebelumnya adalah case yang cepat kuliah. Kita bahas di basic digital logic circuit. Nah, di sini rangkaian-rangkaian tersebut yang sudah kita bahas tadi gerbang ataupun nanti kita bahas saat ini itu tergabung menjadi sama disebut namanya integrated circuit atau IC. Ya, jadi gerbang-gerbang tidak diluncurkan secara fisik per masing-masing ya, jadi tidak fisik jadi satu N satu rangkaian or satu rangkaian, tapi menjadi unit yang disebut sebagai IC atau ICS atau chips. Ini chip besar ya, atau chips kita sering kenal sebagai chip. Sebuah chip terbentuk dari silikon berukuran 5 x 5 mm dengan di dalamnya terdapat dibuat gerbang-gerbang logika. Nah ini kalau pembahasan lebih dalam ini bahas ke secara proses kimia ya. Kita tidak bahas. IC berukuran kecil memiliki dimensi lebar 5 x 15 mm dan panjang 20 x 50 mm. Panjang satu. Di bagian panjangnya terpasang pin dengan jarak 5 mm per pin. Package kemasan IC disebut dengan DIP atau Dual Inline Package. Dengan jumlah pin ada 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 40 atau 68. Nah, ini ya jumlah pinnya. Nah, untuk pin yang besar, seluruh pinggir kotak kemasan tersedia pin. Nah, kalau untuk sekarang seperti untuk prosesor itu dalam satu kotaknya ada kaki-kakinya ya. Pin itu maksudnya kaki-kakinya. Nah, chip ini terbagi atas kelas ada yang disebut namanya SSI atau Small Scale Integrated, yaitu ada rangkaian 1 sampai 10 gerbang. Kemudian ada MSI yaitu Medium Scale Integrated, rangkaiannya 10 sampai 200 gerbang. Kemudian ada LSI atau Large Scale Integrated, rangkaiannya 100 sampai 100.000 gerbang. Jadi maksud gerbang ini kayak gerbang N, berarti total gerbang N-nya ada sampai 100.000 LSI. Ini di versi udah mainboard yang kita gunakan ya, itu biasanya menggunakan IC-IC yang sudah sampai di kelas LSI ya. Nah ini kalau komputer yang sangat kompleks menggunakan very large scale scale integrated atau rangkaiannya lebih dari 100.000 gerbang, bisa sampai jutaan ya, jutaan gerbang. Satu gerbang terdiri dari banyak MOSFET atau transistor, jadi ya, jumlahnya mungkin untuk 100.000 gerbang jumlah transistornya mungkin sudah sampai lebih dari 1 juta ya. Itu masuk ke FLSI. Komputer kita gunakan sekarang atau handphone itu sebenarnya chipnya sudah masuk di kelas LSI atau VLSI. Makanya dia bersifat smartphone ya, bisa bekerja seperti komputer. Nah ini gambarnya seperti ini ya, IC dibentuk ini package-nya dibentuk dalam DIP dual inline package karena dual ada dua ya, inline ya sejalur. Nah ini ada gerbang apa? Masih ingat ini gerbang NAND ya, NAND not AND ya. Nah ini bentuk dari SSI. Kalau SSI tadi kan masih 1 sampai 10 gerbang, ini ada 4 gerbang. Nah, setiap chip idealnya dari setiap input akan langsung menghasilkan output. Hanya dalam kenyataannya ada delay antara input output. Nah ini arti dari input sini sampai keluar sini dia punya delay 10 nanosecond. Kalau ada perhatikan di sini ada PCC, ini ada ground, ini adalah sebagai sumber daya. Kenapa butuh sumber daya? Ya ini kan terbentuk tadi ya, terbentuk dari rangkaian transistor ataupun MOSFET yang membutuhkan sumber daya. Sumber dayanya nah berhubung ke pin yang di sini. Nah ini berarti pin yang 18, 12 adalah sebagai input. Berarti pin 11 sebagai output. Ini sebagai input, ini pun sebagai input. Ya, jadi kalau kita mendesain suatu rangkaian gerbang logika, nah, di sini kita harus dapat data sheet-nya atau mengetahui mana inputnya, mana outputnya. Sehingga kita bisa merangkai dengan menggunakan chip ini menjadi rangkaian-rangkaian yang pernah kita bahas, yaitu bisa menjadi seperti ini atau menjadi seperti ini. Kita tahu mana kaki inputnya, mana kaki outputnya. Nah, ini dilihat nanti dari
chipnya di sini, mana inputnya, mana pin input, mana pin output. Rangkaian kombinasi ya. Jadi nanti kalau di rangkaian digital di sini ya, dasar digital logic ya, di sini. Rangkaian dasar digital logic di sini itu nanti bentuk jadi rangkaian kombinasi ya. Banyak aplikasi logika digital membutuhkan banyak input dan banyak output untuk dibutuhkan kombinasi dari beberapa rangkaian. Ya, jadi tidak hanya satu gerbang seperti 2 input gitu ya atau 3 input, tapi nanti banyak input dan banyak output. Sebagai contoh sebuah memori, selain menyimpan data juga membutuhkan rangkaian untuk memberikan output yang bergantung pada data input yang masuk seperti truth table berikut ini. Ya, ini ada truth table-nya misalnya mana yang memori yang nanti mau digunakan. Ya. Nah, rangkaian yang membagikan output bergantung input yaitu rangkaian-rangkaiannya ada nanti multiplexer, decoder, komparator, dan PLA atau programmable logic array. Nah, sekarang kita bahas yang pertama multiplexer. Multiplexer adalah rangkaian dengan 2 pangkat N input. Nah, jadi ada kaitan di sini N, ya, 1 data dan 1 data output. N adalah kontrol input. Nah, maksudnya di sini. Jadi multiplexer seperti ini. Di sini ada input. Nah, berapa nih jumlah inputnya? Nah, jumlah inputnya di sini adalah nanti maka akan menentukan di sini bit pemilihnya di sini. Bit pemilih adalah di sini dia memilih. Ya. Dia memilih mana input yang akan diambil sebagai output. Ya, apakah yang di 0, apakah yang D2 misalnya. Ya, nah, misalnya di sini atau D3. Ya. Nah, ini yang di sini. Nah, bergantung di sini. Nah, nanti di sini pilih lagi, maka ini misalnya jangan yang di sini. Nah, ini multiplexer, dia memilih mana inputnya. Ya, mana inputnya. Nah, nanti input itu akan diteruskan ke output. Nah, chip di sini, multiplexer ini menggunakan 14 pin umumnya. Tergantung ininya ya, tergantung inputnya. Pinnya kalau PLN basic 8 bit ya menggunakan 14 pin. Kombinasi dari pemilih akan memilih input yang akan diteruskan ke output. Kebalikan dari rangkaian ini ada rangkaian namanya demultiplexer. Nah, kalau demultiplexer outputnya banyak, inputnya 1. Dengan jumlah input 1 dan jumlah output banyak. Keluarnya ditentukan juga oleh bit memilih. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini demultiplexer. Jadi dia ini input. Nah, input itu mau diteruskan output yang mana? Jadi kalau ini kebalikannya ya, ini input yang mana yang mau diteruskan ke output. Tapi kalau demultiplexer adalah ada sama bit pemilihnya, tapi bit pemilih sini menentukan mana output yang akan digunakan dari input yang satu ini. Inputnya, ini bit pemilihnya, nah ini namanya demultiplexer. Kemudian ada yang namanya rangkaian decoder. Decoder, nah, di sini mungkin yang pernah punya parabola tidak asing ya dengan namanya decoder, ya, di mana parabola tersambung ke decoder yang berguna sebagai penguat dan memilih sinyal parabola yang akan dilihat. Analoginya sebenarnya mirip-mirip ya. Banyak channel terus tapi pilih mana yang mau diambil. Ya. Tapi kalau di sini adalah seperti dilihat pada di gambar ini, adalah memilih output yang digunakan berdasarkan input yang masuk. Jadi kalau tadi itu ada bit pemilih untuk menentukan mana input yang mau diambil untuk output. Tapi kalau di sini kombinasi ini akan menghasilkan mana yang mau diaktifkan. Ya, jadi ini ada kombinasi untuk mengaktifkan output yang mana di sini. Nah, decoder ini sebenarnya juga digunakan untuk konsepnya di sini dipakai untuk ini. Ini ada decoder ini sebetulnya sebagai decoder bit pemilih. Ya, nah ini decoder. Jadi sebenarnya decoder ini digunakan di multiplexer atau demultiplexer. Nah, hubungan antara input dan output adalah inputnya N, maka outputnya 2 pangkat N. Jadi kalau inputnya 3, maka ini 8. Kalau inputnya 2, maka outputnya 4. Ya, 2 pangkat N. Decoder dalam komputer digital digunakan untuk menentukan lokasi memori yang akan dibaca. Nanti kita lihat ilustrasinya. Ya, sebagai contoh, setiap chip menyimpan data 1 megabit. Nah, kita punya chip punya kemampuan menyimpan 1 megabit dengan alamat 0 hingga 1 megabit. Terus komputer Anda memiliki 4 megabit. Nah, 4 megabit. Maka nanti kan perlunya berarti ada 4 chip nih. Nah, butuhkan
membutuhkan 4 chip. Nah, instruksinya misalnya berada di alamat di chip 2, yaitu antara alamat 1 hingga 2 megabit. Maka decoder akan mengenablekan chip 2 dan menaktifkan chip yang lain. Jadi chip CPP memilih mana memori yang digunakan. Ya, jadi di pembahasan di sebelumnya, minggu sebelumnya, kita pernah bahas tentang ada si ALU ya, ALU-nya, CPU-nya dia mengambil data dari memori. Nah, pada saat mengambil ke memori ya tentunya nanti akan menentukan ya, dia akan menentukan ini sekarang alamat mana yang mau ditunjuk. Nah, alamat mana yang ditunjuk adalah berarti menunjukkan mana lokasi chip yang mau diambil. Nah, di sini menentukan lokasi chipnya. Kalau misalnya chipnya banyak, yaitu menggunakan decoder. Setiap pin enable chip memori terhubung ke masing-masing output decoder. Nah, ini digambarkan seperti ini ya, supaya lebih jelas. Ini ada memori decodernya yang tadi. Kemudian ini decodernya ya. Di sini nanti ada bit memilih mana yang akan mengaktifkan. Di sini ada nanti data-datanya. Kemudian di sini ada memorinya. Misalnya di sini ada 2 memori ya. Ini ada ukuran 4 kilobyte, ini juga ukuran ini 4 mega, ini juga 4 mega ya. 4 megabit, 4 megabit. Ini ada jalur data. Jadi kalau memori ada jalur data dan ada jalur-jalur yang lain ya, jalur yang lain. Kita pembahasan tentang memori. Kemudian ada chip select ya, chip select ini chip select salah satu pin yang digunakan untuk mengaktifkan si memori tersebut. Ya. Nah ini seperti ini misalnya contoh kasih 0000 maka yang aktif yang ini di sini. Maka di sini beri 1, maka chip selectnya di sini berarti ini 1. Nah ini sebenarnya penentuan 1 ataupun 0 ya. Ini tergantung chip selectnya. Pada umumnya ini kalau dikasih beri 1 dia aktif. Diberi 0 dia tidak aktif. Nah, berarti sekarang kalau 00 berarti mengaktifkan memori yang di sini. Nah, alamat ini datang dari mana? Ini kalau kita gabungkan sama materi sebelumnya tentang mengorganisasi dari satu komputer, maka ini datang dari CPU. Alamat ini datang dari CPU, dia mengirimkan 00, maka di sini yang terpilih adalah memori 1. Nah, tapi kan bisa jadi instruksi itu tidak dia perlu mencari dulu. Nah, bisa aja dia mencoba dulu. Yang dicari ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Dia ganti nih alamat di sini 001, maka yang terpilih yang di sini. Yang di sini maka yang di sini jadikan 0, maka ini jadi mati. Kemudian baca di sini. Nah, kemudian dibaca nih. Data dicari ada nggak di sini? Dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau seperti ini berarti ini bisa 4 mega ini bisa terbuka ada 8 4 mega. Nanti bisa menjadi 32 megabit memori. Ya kalau komputer kita sekarang bisa sampai 4 giga lagi, Pak. Ya tentunya lebih kompleks ya ini. Tapi basicnya kurang lebih sama seperti ini. Ya. Decoder digunakan untuk salah satunya menentukan lokasi memori yang akan dibaca. Terus ada berikutnya namanya komparator. Nah, komparator di sini adalah dia akan melihat, ya membandingkan apakah nilainya sama atau tidak. Ya. Kalau sama, dia akan menghasilkan nilai 1, jika berbeda menghasilkan nilai 0. Di sini digunakan eksklusif OR sama gerbang NOR. Oh maaf ya, gerbang NOR ya, bukan gerbang NAND. Gerbang OR ya. Nah, jadi misalnya di sini ini 0 0 ya. Jadi kita ingat aja kalau OR itu seperti penjumlahan ya. 0 0 0 0 dia menghasilkan nilai 0 ya. Nilai 0. Nilai 0 masuk ke sini 0 ya berarti menjadi 1. Berarti kan sama ya. Kan tadi dia mengindikasikan bahwa oh ini sama. Sekarang kalau 1 1 dia menghasilkan 0 juga. 0 jadi 1. Sekarang kalau 1 0 ya 1 0 1 0 kan gak sama tuh 1 0 1 0 berarti menjadi 1 1 masuk ke sini nah, terus diinverterkan kan ya ini gerbang NOR ya asal 1 udah pasti 1 tapi karena ini diinverterkan maka 1 jadi 0 artinya kalau 1 0 kan tidak sama berarti A nya tidak sama dengan B nah, karena outputnya adalah 0 jadi kalau 0 dia tidak sama kalau 1 dia sama. Sekarang ini berikutnya satu lagi ada namanya programmable logic array atau PLA.
Nah, rangkaian-rangkaian ini selain kita nanti bisa dirakit menjadi satu apa dengan menggabungkan chip-chipnya itu, ada satu chip yang namanya bisa diprogram, namanya programmable logic array. Nah, jadi kita bisa mengatur di sini desain rangkaian dari gerbang logikanya dengan tanpa perlu merangkai banyak komponen elektronik, tapi cukup dengan memprogram. Memprogram di sini ya, memprogram. Di sini adalah jadi PLA adalah jenis rangkaian dapat diprogram menjadi rangkaian logika gerbang AND OR atau menjadi satu rangkaian logika, misalnya menjadi komparator decoder. Jadi komparator atau decoder yang tadi sudah kita bahas bisa dibentuk dari rangkaian rangkaian PLA ini. Nah, di sini contoh PLA menjadi 3 input dan 6 output. Ada 3 input dan 6 output misalnya. Nah, untuk mengatur chip yang digunakan di PLA terdapat fuse. Nah, di sini ada penghubung nih. Nah, ini fuse ya. Nah, ini sebenarnya juga ada fuse yang kecil-kecil nih ya. Ini penghubung ya, yang dapat dibakar dengan tegangan tinggi sehingga terputus. Nah, ini nanti fuse-nya ini dibakar. Jadi tadinya tersambung ya, fuse sudah kenal sekering gitu ya. Fuse sekering kayak sekering. Nah, sekering itu kalau dia tersambung ya berarti dia terhubung ya. Tapi kalau dia tegangannya terlalu tinggi, maka dia putus. Nah, ini konsep itu sebenarnya digunakan di sini, di PLA ini. Jadi dengan tegangan tertentu nanti ini diputus, disambung, diputus, disambung, diputus, disambung, 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 diputus dan sebagainya. Nanti artinya nanti diprogram dengan aturan tertentu ya, pun cara memutus nyambungnya sehingga nanti terjadilah dengan PLA ini kita bisa membentuk rangkaian decoder, membentuk rangkaian operator, rangkaian multiplexer. Nah, kita bisa bentuk dari PLA ini. Jadi lebih efisien gitu ya. Jadi kita tidak perlu banyak merangkai banyak rangkaian. Nah, ada beberapa macam sarana teknologi dari PLA ini. Nah, ini kalau yang contoh di sini berarti kalau PC sudah putus, berarti udah nggak bisa disambung. Berarti dia cuma bisa sekali di program. Setelah itu udah nggak bisa lagi. Ada yang modelnya bisa diulang programming. Nah, itu yang teknologi terbaru sebutnya PLD. Ya, programming logic device. Ya, kalau sekarang dikenal dengan namanya EPROM ya, EPROM programmer. Jadi program yang bisa di-erase dan bisa diprogram lagi. Bisa dihapus, bisa diulang lagi. Jadi fuse-nya seolah-olah bisa putus nyambung. Ya, nah ini kita teknologinya nantilah. Ada sempat kita coba bahas teknologi dari EPROM tersebut. Oke, itu materinya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Ya, contoh-contohnya implementasi menggunakan rangkaian logik. Nah, misalnya di sini data dari sebuah komputer 2 bit dicek setiap bitnya apakah bernilai 1. Jika bernilai 1 maka data diteruskan untuk mengendalikan sinyal. Kalau kita lihat dari sini, ini berarti ada pengecek ya. Berarti terbaik kita ada komparator ya. Ada komparator, kemudian ada 2 bit ya. Berarti ada memilih mana yang mau akan diteruskan. Berarti seperti ada multiplexernya gitu ya. Konsep dari yang tadi multiplexer adalah ada bit memilih sama bit input. Ya, jadi kita kembali lagi coba ke sini. Nah, ada bit input, ada bit output, dan ada bit pemilih. Mana inputnya? Berarti kita nanti mendesain rangkaiannya perlu ada bit pemilihnya, ada inputnya, sama ada outputnya. Nah, peringkatnya sama ya dengan ini menggunakan truth table dan menggunakan jabar boolean. Kita bikin truth table-nya dulu ya biar sesuai di sini. Kita asumsikan ya, kita ambil inputnya 2 bit berarti A dan B. Kemudian bit memilihnya adalah C. Ya, bit memilihnya. Nah, di sini misalnya kalau 00 ya inputnya di sini 0 0. Nah, di sini kan berarti nggak ada yang 1 kan di kita apakah bernilai 1 gitu ya. Nah, di sini kan 00 berarti dengan bit memilih 0 dia di sini 0. 01 oh berarti ada 1 berarti diteruskan. Ada 1 berarti diteruskan, dulunya 1 berarti diteruskan. Jadi maksudnya di sini adalah outputnya akan keluar kalau dia bernilai 1. Ya, sekilas seperti rangkaian OR gitu ya. Ya sebenarnya bisa saja ini dengan rangkaian OR sudah selesai. Tapi coba kita lakukan dengan pendekatan yang lain. Tadi saya katakan bahwa rangkaian elektronik bisa dengan boolean yang sama tapi punya konsep rangkaian yang berbeda. Jadi di sini ini sebagai kita gambarkan ada bit pemilihnya,
Ya, ada bit pemilihnya, kemudian ada bit inputnya. Nah, dari truth table ini kita coba bentuk aljabar booleannya ya. Nah, di sini kan 00 ya, kita asumsikan kalau 0 itu aksen, maka di sini ada berarti A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian A aksen, A aksen ya, B, C aksen, kemudian A, B aksen C, dan A, B, C ya. Nah, sekarang dari satu nilai. Di sini aljabar booleannya kita lihat ya ada yang sama ya, C aksen. C aksennya kita keluarkan menjadi A aksen B aksen tambah A aksen B. Kemudian ini C-nya sama, kita keluarkan jadi A B aksen tambah AB. Kemudian ini masih sama ya, A aksen, berarti A aksennya kita keluarkan nih. Berarti B aksen tambah B. Kemudian ini sama, di sini ada A-nya sama, berarti kita B tambah B aksen. Nah, kita lihat dari identitas aljabar boolean. So, kita kembali dulu ke sini. Nah, kalau dia A tambah A aksen, jadi nilainya 1. Nah, ini kita gunakan. Berarti ini kan B aksen, berarti ini menjadi 1. Berarti tinggal C, A, aksen. Ini pun jadi 1 menjadi C, A. Nah, inilah hasilnya. Ya, coba booleannya nanti kita bentuk. Nah, C ini tadi sebagai bit memilih. Nah, A ini, kan di sini memilih ya, memilih input. Berarti di sini A, nah berarti ada B. Nah, B-nya jadi hilang ya. Nah, tapi kan udah otomatis bahwa B-nya adalah sebagai input yang lain. Maka A-nya di sini otomatis adalah lawannya. Jadi kalau yang A aksen adalah sebagai pengganti B, ini sebagai A, artinya kan berbeda di sini. Kemudian C, ya C-nya ini sebagai bit pemilihnya. Yang masuknya A aksen atau yang masuk A. Ya, sehingga di sini kita bisa buat rangkaiannya atau C aksen A aksen. Jadi C, dia ada yang aksen dan tidak, berarti kita pasang inverter. Kemudian A juga ada yang aksen dan tidak, berarti kita pasang inverter juga. Ya, nah ini A masuk ke sini. Nah, yang aksennya itu sebagai B, nah, maka di sini. Ini inputnya milih yang di sini atau yang di sini nanti. Nah, tergantung dari bit pemilih ini yang mau kita teruskan. Ya, yang ini atau yang dari sini yang teruskan untuk ke rangkaian berikutnya di sini. Ya, jadi kalau di sini misalnya di 0, di sini 0, berarti ini 0 ya. Berarti ini 1. Ini 1, berarti kalau kita teruskan, berarti ini kasih 0 di sini. Kasih 0 di sini, maka di sini maka diteruskan yang di sini. Sekarang kalau ini misalnya 1, nah berarti kan 0 ya, mau diteruskan yang 1, gitu kan yang diambil yang 1 di sini ya. Pokoknya adalah 1 yang diambil. Berarti 1, berarti ini kita kasih 1 yang di sini. Kasih 1, berarti yang di sini kan nggak terus, ya berarti yang diambil yang di sebelah sini. Ya. Nah itu contoh implementasi sederhana dari konsep tadi rangkaian terbang. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.